Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin suara saya terdengar ya? Keren. Ya, sudah terdengar Mbak? Saya dengar. Kedengar. Selamat pagi, dengaran Bu. Ya, makasih Pak. Izin karena udah jam 9, sambil menunggu peserta yang lainnya, mungkin kita mulai aja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta 4 dan Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir dalam acara sosialisasi mekanisme penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Perkenalkan, saya Ro Intan yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nantinya. Mohon izin dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena kepala kantor kami sedang ada acara lain sehingga tidak dapat memberikan kata sambutan dan hadir pada kegiatan hari ini. Maka tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya akan dipaparkan materi tentang mekanisme penilaian kompetensi PPK dan PPSPM yang akan disampaikan oleh Mbak Galuh. Kepada Mbak Galuh dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ro atas kesempatannya. Izin suara saya sudah terdengar ya? Sudah Mbak Galuh. Oke, siap. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu peserta untuk seluruh satuan pejabat lingkup Satuan Kerja KPPN Jakarta 4. Pada kesempatan pagi hari ini, di sini kami ingin melakukan sosialisasi kembali terkait persiapan refreshment untuk PPK dan PPSPM periode 1 di tahun 2025 ini. Nah, sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah tertampil ya sepertinya materinya. Dan izin memperkenalkan diri juga, mungkin Bapak dan Ibu. Di sini ada yang kurang familiar, saya Galuh, saya di sini sebagai CSO KPPN Jakarta 4, dan pada kesempatan hari ini akan memaparkan terkait apa saja yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu untuk persiapannya, mengingat sudah diinfokan juga ya di tahun 2026 ini untuk PPK dan PPSPM sudah wajib bersertifikasi. Oke, baik, langsung saja. Oke. Selanjutnya terkait untuk urgensi penilaian kompetensi ini, untuk sertifikasi PPK PPSPM ini tercantum pada PMK 211 ya, tahun 2019 yang menjelaskan terkait tata cara penilaian kompetensi PPK dan PPSPM bagi Satker Pengelola APBN. Nah, ini sebelumnya juga sudah dilatar belakangi dan sudah dijelaskan juga terkait mekanisme refresh untuk penilaian kompetensinya. Nah, ini besar harapan kami Bapak dan Ibu dapat, mengikuti untuk penilaiannya sesegera mungkin ya, mengingat untuk tahun 2026 ini sudah dilaksanakan di tahun depan. Baik. Nah, ini selanjutnya untuk poin yang di mana menyebutkan ya terkait kewajiban untuk pejabat perbendaraan memiliki sertifikat kompetensinya, bahwa di sini sudah dijelaskan di PMK yang pertama yaitu PMK 150 tahun 2019, di mana di sini disebutkan untuk analis pengelolaan keuangan APBN, nah di mana ini kita ketahui ya merupakan javung keuangan terbuka. Yang melaksanakan tugas sebagai PPK atau PPSPM harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, dulu diawali dengan kewajiban sertifikasi untuk pejabat khususnya bendahara, di mana sudah dilaksanakan kewajibannya di tahun 2019 dan ini nanti akan diikuti untuk kewajiban sertifikasinya untuk PPK dan PPSPM. Dan nanti ke depannya seperti yang mendukung di PMK 62 ya, di mana disebutkan untuk pejabat perbendaraan, ke depannya akan diarahkan sebagai pejabat fungsional sesuai tusinya masing-masing, maka tentunya untuk jabatan fungsional tersebut harus didukung dengan sertifikat kompetensi. Nah, ini juga di PMK 211 yang menyebutkan bahwa pegawai ASN, TNI, dan anggota Polri yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM wajib untuk memiliki sertifikat kompetensi.
Oke. Nah, selanjutnya di sini terkait untuk mekanisme penilaian kompetensinya, seperti kita ketahui bersama, ada beberapa mekanisme yang Bapak dan Ibu bisa ikutin setiap periodenya, di mana nanti untuk periode pemanggilannya ini dilakukan tiap triwulanannya. Dan kemarin juga sudah di-share ya di grup koordinasi Satker, di mana disebutkan bahwa untuk agenda terdekat terkait refreshment, yaitu salah satu metode penilaian kompetensi ini akan dilakukan sekitar minggu depan ya. Di sekitar di tanggal 18 atau 19. Nah, refreshment ini adalah salah satu dari kelima metode yang dapat dilakukan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat PPK atau PPSPM tersebut. Yaitu yang pertama untuk mekanisme konversi, yaitu pengakuan sertifikat Bapak dan Ibu. Yang kedua ini adalah mekanisme konversi dengan refreshment, di mana Bapak dan Ibu harus mengikuti refreshment terlebih dahulu untuk dapat dikonversikan menjadi sertifikat PPK dan PPSPM. Lalu selanjutnya ini uji kompetensi, yaitu ujian ya bentuknya biasanya. Lalu yang selanjutnya di sini ada uji kompetensi dengan refreshment dan juga pelatihan PPK dan PPSPM. Nah, untuk informasi tambahan, pelatihan PPK dan PPSPM ini sudah dibuka ya Bapak dan Ibu. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin dalam rencana untuk melakukan sertifikasi PPK dan PPSPM bisa langsung melakukan pendaftaran, yaitu pendaftarannya nanti di Swipe AP, di mana di situ ada menu tersendiri ya untuk pendaftaran pelatihan PPK PPSPM. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan langsung mendaftarkan. Mengingat memang kuotanya juga cukup terbatas ya setiap kloternya. Baik, ini untuk persyaratannya terkait mekanisme konversi, yaitu mekanisme yang langsung mengkonversikan kelengkapan Bapak dan Ibu tersebut menjadi sertifikat PPK atau PPSPM. Nah, mekanisme ini tidak perlu melewati refreshment atau diklat dan sebagainya. Nah, siapa saja yang memenuhi? Nah, di sini yang pertama yaitu untuk PPK atau calon PPK, di mana di sini tertampil ya, terus persyaratannya Bapak dan Ibu merupakan ASN, TNI atau Polri dengan pendidikan minimal D3 dan golongan minimal 3A dan memiliki sertifikat pelatihan PPK. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya sertifikat ya, sertifikat pelatihannya, maka Bapak dan Ibu bisa langsung mengkonversikan hal-hal tersebut menjadi sertifikat PPK. Nah, selain ini juga berlaku untuk PPSPM ya, di mana PPSPM untuk jalur konversinya adalah dengan memiliki sertifikat pelatihan PPSPM juga. Nah, ini yang bisa untuk pelatihannya bisa Bapak dan Ibu akses di Swipe AP, di menunya untuk didaftarkan. Nah, nanti juga selain itu, PPK juga dapat melakukan konversi dalam hal misalnya Bapak dan Ibu saat ini sudah menjabat sebagai PPK, yaitu menduduki jabatan PPK dan memiliki sertifikat PBJ. Nah, salah satu persyaratan lagi yaitu adalah merangkap jabatan struktural. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu di sini menjabat sebagai PPK, memiliki PBJ dan juga merangkap jabatan struktural, maka ketika Bapak dan Ibu mengajukan untuk penilaian kompetensi tersebut, dapat langsung dikonversi menjadi sertifikat PPK. Nah, ini salah satu mekanismenya lain. Selain itu, misalnya Bapak dan Ibu di sini tidak merangkap jabatan struktural sebagai PPK, namun Bapak dan Ibu memiliki pengalaman sebagai PPK minimal 2 tahun. Dan juga Bapak dan Ibu di sini memiliki sertifikat BPJ dan tentunya menduduki jabatan PPK. Nah, ini Bapak dan Ibu juga dapat melakukan konversi. Jadi tidak perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya, cukup melampirkan SK menjabat sebagai PPK-nya minimal 2 tahun ke belakang. Oke, nah untuk sebagai info juga, sebagai tindak lanjut dari penetapan PMK 210 tahun 2019 tadi, di awal, bahwa sampai dengan tahun 2025 ini adalah masa peralihan, yaitu selama 6 tahun. Oh ya, ini saya ralat ya, 2026 adalah masa kewajiban untuk bersertifikasi. Nah, silakan bagi Bapak dan Ibu, PPK dan atau PPSPM yang memiliki pengalaman menjabat minimal 2 tahun, dengan pendidikan minimal SLTA atau setara dan golongan minimal 2A dapat mengikuti penilaian kompetensi. Nah, jadi ini kesempatan Bapak dan Ibu ya, karena memang syarat wajibnya untuk PPK PPSPM ini sebenarnya dengan pendidikan minimal D3 dan juga golongan minimal 3A.
Nah, ini kesempatan Bapak dan Ibu di 2025 ini, dalam hal misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang pendidikan minimal SLTA atau setara dengan golongan minimal 2A bisa mengikuti konversi ini, selama Bapak dan Ibu sudah pernah menjabat minimal 2 tahun di jabatan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk persyaratan untuk refreshment ya, untuk Bapak dan Ibu yang nanti akan dilaksanakan di minggu depan sekitar tanggal 18 sampai 19, di mana untuk syaratnya yaitu PPK, di sini kurang lebih sama seperti mekanisme konversi yang tadi konversi langsung, namun hal yang berbeda di sini adalah Bapak dan Ibu tidak merangkap sebagai pejabat struktural atau Bapak dan Ibu memiliki pengalaman sebagai PPK minimal kurang dari 2 tahun. Nah, ini ya kurang lebih syaratnya sama yaitu ASN TNI Polri, pendidikan minimal D3, golongan minimal 3A, namun di sini memiliki PBJ, namun Bapak dan Ibu di sini belum memiliki pengalaman sebagai PPK minimal 2 tahun atau tidak merangkap jabatan struktural. Nah, nanti Bapak dan Ibu secara otomatis ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan ke Simas Paten, nanti akan dimasukkan ke kloter refreshment. Nah, ini yang perlu dilakukan segera ya Bapak dan Ibu, mengingat untuk pengambilan datanya, cut off-nya nanti kita sampaikan di slide berikutnya, yaitu sekitar tanggal 12. Jadi, Bapak dan Ibu dalam hal ini memang ingin mengikuti refreshment di periode 1 ini, dan mungkin belum memiliki pengalaman PPK kurang dari 2 tahun atau tidak merangkap jabatan struktural, maka Bapak dan Ibu bisa mengikuti metode refreshment ini. Dan juga sama, untuk perlakuannya seperti PPSPM, di mana misalnya Bapak dan Ibu di sini tidak memiliki sertifikat PPSPM. Nah, nanti Bapak dan Ibu ini sertifikat diklat ya, sertifikat diklat PPSPM, maka Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti metode refreshment. Oke, nah ini selanjutnya untuk mekanisme pendaftarannya, sertifikasi PPK PPSPM, seperti yang kita ketahui bersama, untuk mekanismenya full dilakukan di aplikasi Simas Paten, di mana dan di mana di sini terdapat 3 alur, yaitu alur untuk pendaftarannya, dan yaitu mulai dari admin Satker, dan juga dari peserta, dan yang terakhir balik lagi ke admin Satker. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali, kira-kira Bapak dan Ibu sudah memiliki user-user tersebut atau belum. Nah, nanti misalnya dalam hal ini ternyata belum di Satker Bapak dan Ibu belum memiliki admin Simas Paten, admin Satker Simas Paten, dan juga misalnya Bapak dan Ibu di sini mungkin adminnya yang lama sudah mutasi. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu segera mengajukan permohonan pendaftaran user admin Satker ke KPPN. Nah, nanti formatnya kami tampilkan di materi ya Bapak dan Ibu, silakan nanti dicek untuk formatnya dan nanti silakan diajukan ke HCSO. Nah, nanti setelah diajukan ke HCSO bisa melakukan konfirmasi ke CSO, nanti akan kami daftarkan. Namun untuk saran juga untuk admin Satker ini mohon bantuannya dijagakan sudah memiliki user digit. Jadi nanti supaya memudahkan ya prosesnya ketika kami sudah mendaftarkan dan juga admin tersebut sudah bisa masuk ke digit, akan otomatis terkoneksi. Nah, nanti otomatis bisa membuka untuk Simas Patennya. Dan juga apa sih sebenarnya tugas admin Satker ini? Sebenarnya tugas dari admin Satker ini yaitu melakukan pendaftaran user peserta ke dalam Simas Paten. Nah, nanti sama sebenarnya seperti perlakuan user admin Satker, ketika nanti admin Satker mendaftarkan user peserta tersebut, nanti mohon bantuannya untuk dapat didaftarkan digitnya terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan ya Bapak dan Ibu, ketika nanti peserta sudah didaftarkan admin Satker, nah nanti ini bisa masuk login langsung ke Simas Patennya. Nah, mungkin ada beberapa kasus yang terjadi ketika misalnya Bapak dan Ibu di sini sudah mendaftarkan digit, namun mungkin untuk beberapa kasus ya, khususnya non-PNS biasanya kan NIP-nya tidak sampai 16. Nah, ini kan ada digitnya yang biasanya ditambahkan 000 gitu. Nah, nanti mohon bantuannya untuk data antara digit dengan Simas Patennya harus sama. Jadi kalau misalnya di digitnya ini ditambah 000, maka di Simas Patennya juga harus sama, begitu juga NIK dan sebagainya. Nah, ini sedikit info juga, nanti untuk
NIP dan nama yang didaftarkan ke Simas Paten adalah NIP dan nama yang akan muncul ke dalam sertifikat. Berikut juga dengan jabatannya ya. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu sebelum melakukan proses sertifikasinya memastikan bahwa data-data tersebut sudah benar. Karena ketika sudah terbit sertifikatnya, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa menyesuaikan lagi isi sertifikat tersebut. Nah, ini nanti mengikat ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya nanti setelah admin Satker melakukan pendaftaran dan melengkapi kelengkapan dokumennya, nanti Bapak dan Ibu peserta akan mengirimkan usulan tersebut ke admin Satker. Nah, nanti ini untuk nanti silahkan untuk dapat dikoordinasikan antara peserta dan admin Satker, pastikan tidak menggantung karena sering sekali terjadi ya kalau kami melihat usulan tersebut sudah dilengkapi di peserta tapi belum diteruskan ke admin Satker. Nah, ini menyebabkan jadi tertunda ya untuk sertifikasinya akan semakin lama lagi prosesnya. Nah, nanti setelah itu admin Satker di sini perlu melakukan untuk verifikasi atas pengajuan dokumen kelengkapan dari peserta, persyaratannya apakah sudah memenuhi dan sebagainya. Nah, jika sudah memenuhi di sini admin Satker mengirimkan usulan ke unit penyelenggara atau KPPN. Nah, di sini adalah alur singkat pada Simas Patennya. Sebenarnya kalau secara gambaran besar ini alurnya tidak terlalu riuh ya Bapak dan Ibu. Cukup sederhana, hanya dari admin Satker, peserta ke admin Satker lagi. Nah, ini nanti besar harapan kami bisa diajukan sesegera mungkin karena alurnya juga sederhana ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini sebagai perhatian juga untuk kita bersama, terutama nanti untuk Bapak dan Ibu yang di mana di sini akan mengajukan refreshment PPK dan PPSPM. Ya, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum memiliki sertifikat PPK dan PPSPM bahwa kemarin sudah kami share ya di surat di grup Satker, di mana untuk surat berdasar Kepala KPPN Jakarta 4 nomor S33 hal pelaksanaan refreshment PPK dan PPSPM tahun 2025 di lingkup kerja Kanwil DJPB Provinsi Jakarta. Jadi nanti pelaksanaan refreshment ini rencananya akan dikoordinir juga oleh Kanwil kami DKI Jakarta dan nanti akan dilaksanakan serempak untuk seluruh Satker lingkup KPPN Jakarta. Nah, dalam surat tersebut sudah disebutkan ya untuk estimasi pelaksanaan kegiatan refreshment adalah tanggal 18 atau 19. Nah, ini mungkin sudah bisa dicek ya, ditandai di kalender bahwa untuk waktunya sudah dekat, yaitu sekitar minggu ketiga ya untuk pelaksanaannya. Namun dalam hal ini, sehubungan dengan pelaksanaan refreshment tersebut, dan pasti dari kami penyelenggara akan melakukan penarikan data peserta refreshment PPK dan PPSPM ini, yaitu yang akan dilakukan tanggal 12 besok. Yaitu di minggu depan ya, sekitar hari Rabu. Nah, dalam hal ini mohon Bapak dan Ibu memastikan status pengajuan sertifikasi Bapak dan Ibu, baik itu PPK maupun PPSPM, yaitu sudah sampai ke refreshment. Nah, ini ya yang perlu dicek lagi. Refreshment ini adalah status terakhir ketika usulan Bapak dan Ibu sudah melewati validasi dari admin Satker, validasi dari KPPN, dan juga validasi dari unit kantor pusatnya yaitu DSP. Nah, ini kan butuh waktu ya dalam proses ini, jadi mohon bantuannya tindak lanjut dari setelah sosialisasi ini dapat dilakukan pendaftaran dan percepatan untuk sertifikasinya. Nah, besar harapan kami untuk Bapak dan Ibu dapat mengikuti refreshment untuk periode 1, yaitu di triwulan ini, di tahun 2025 ini. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu belum selesai prosesnya atau statusnya sampai tanggal 12 ini, maka nanti otomatis Bapak dan Ibu akan disertakan refreshment untuk PPK dan PPSPM periode 2 di tahun 2025. Nah, ini sayang ya Bapak dan Ibu nanti akan menunggu jauh lagi karena memang untuk pelaksanaan refreshment ini kan sekali ya per triwulanannya. Dan mungkin periodenya akan seperti triwulan 1 di mana akan mendekati akhir triwulan tersebut. Jadi nanti mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk pengajuan usulannya ke KPPN, yaitu status pengiriman dari admin Satker ke KPPN-nya,
jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti refreshment di periode 1 tahun 2025 ini, dapat diajukan ke KPPN maksimal tanggal 10, yaitu di hari Senin ya. Nah, ini memberi spare waktu juga dari kami untuk mengecek kembali usulan-usulan Bapak dan Ibu, dan juga memberi spare waktu lagi untuk usulan Bapak dan Ibu dapat divalidasi atau diverifikasi oleh kantor pusat. Nah, nanti mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk dapat mengajukan minimal ke KPPN di tanggal 10, dan juga nanti mohon bantuannya Bapak dan Ibu menginfokan secara aktif ke KPPN jika usulannya sudah dikirimkan ke unit penyelenggara atau ke KPPN. Nah, ini kita sama-sama bekerja sama supaya untuk usulannya dapat aman tersampaikan semua sampai nanti selesai di kantor pusat. Kami juga ingin meminimalisir risiko untuk tertinggal ya untuk usulannya. Nah, jadi nanti mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu, dicek kembali usulannya statusnya sudah sampai mana, dan juga nanti silakan misalnya ada usulan yang belum diverifikasi KPPN, silakan dapat disampaikan ke kami, ke KPPN. Bisa disampaikan melalui CSO atau bisa disampaikan melalui CSO atau nanti juga saya sendiri disampaikan ke saya, nanti kami persilahkan dengan menyebutkan NIP dan nama usulannya. Oke, nah ini sekilas kita remind lagi terkait mekanisme pendaftaran untuk sertifikasi ini atau penilaian kompetensi di SIMAS Paten. Nah, seperti kita ketahui di awal ya, untuk role yang nanti akan terlibat di Satker untuk usulan ini adalah 2 role, yaitu role admin Satker dan juga role peserta. Nah, nanti admin ini kan kadang memang dinamis ya, mengikuti mutasi dari pegawai tersebut. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kebutuhan ingin konfirmasi terkait adminnya siapa di sini, nah nanti silakan dapat menghubungi kami KPPN juga untuk dapat kami cek kira-kira adminnya siapa. Kalau misalnya memang sudah tidak menjabat, nanti bisa kita lakukan pergantian secara segera. Nah, seperti kita ketahui juga untuk user SIMAS Paten ini ada basic-nya adalah mengikat ke user digit Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini misalnya Bapak dan Ibu sama sekali baru ya, belum pernah didaftarkan di Digit, silahkan dapat didaftarkan di Digit terlebih dahulu di menu daftar sekarang yang tertampil ya di layar. Nah, pada halaman ini, kalau misalnya sudah melakukan pendaftaran dan sudah bisa login, maka nanti Bapak dan Ibu bisa melanjutkan untuk proses di SIMAS Patennya. Setelah admin Satker Bapak dan Ibu melakukan perekaman atau pendaftaran user pesertanya. Nah, ini sudah tertampil ya di layar, nanti mungkin kalau terlewat bisa dicek lagi, akan kami share untuk materinya. Nah, yang perlu dilakukan yang pertama adalah admin perlu masuk ke simaspaten.kemenq.go.id dengan user dan password digit dari admin yang sudah didaftarkan ke KPPN. Jadi nanti memang harus cocok adminnya sudah terdaftar di KPPN dan pastikan sudah bisa masuk ke digit. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini kan mungkin ada beberapa yang lupa password atau ya lupa password mungkin atau ingin mengecek user ini sebenarnya sudah terdaftar di Digit atau belum ya. Nah, nanti silahkan seperti tertampil di layar ya. Ketika Bapak dan Ibu masuk ke halaman Digit, nah di bawah nick atau username ini ada menu lupa password. Nah, nanti ini secara otomatis akan mengarahkan untuk risetnya ke email yang sudah pernah didaftarkan di Digit, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kan ada clue ya di bawah, di atas NIP atau data namanya itu akan ada clue email, nama emailnya ya walaupun tetap di bintang-bintangnya. Nah, nanti pastikan bahwa email tersebut aktif, bisa diakses dan bisa menerima email. Karena untuk riset Digit tersebut, masuknya ke email yang didaftarkan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu di sini mengalami kendala di menu lupa password ini, Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi dari admin Hybot. Nah, sepertinya sudah sempat kami share ya untuk nomor Hybotnya, di mana nanti di situ dari bot akan membantu untuk riset digit Bapak dan Ibu. Nah, misalnya nanti Bapak dan Ibu belum memiliki nomor bot Hi-nya, bisa menghubungi ke KPPN untuk kami kirimkan ya nomor dari akun Hybot tersebut, nanti dalam bentuk WA.
untuk chatnya ke HiBot. Oke. Nah, selanjutnya di sini misalnya dari Bapak dan Ibu admin Satker sudah dapat login ke dalam Simas Paten, maka akan muncul beberapa menu seperti tertampil di layar. Nah, fokus dari admin Satker di sini adalah untuk membuat user peserta. Tidak hanya PPK dan PPSPM, nanti Bapak dan Ibu juga bisa mendaftarkan untuk bendahara juga. Nah, di mana untuk aksesnya silakan nanti Bapak dan Ibu dibuka untuk menu pendaftaran, lalu di menu peserta atau user. Nah, nanti di sini akan muncul user-user yang terdaftar dalam Satker Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal misalnya memang di sini pesertanya belum muncul ya di halaman depan ini, silakan nanti diklik di tombol tambah di pojok kanan atas, lalu nanti silakan diisi kelengkapan datanya. Oh iya Bapak dan Ibu, nanti di sini bisa sambil mencoba, nanti dalam hal memang di akhir acara mungkin ada kendala atau seperti apa bisa ditanyakan dan dikonsultasikan. Nah, nanti setelah diklik ini di tombol tambahnya di menu peserta atau user ini, nah maka Bapak dan Ibu di sini akan muncul data-data yang bisa diisi. Nah, kolom-kolom lainnya di sini yang akan terkunci dan yang terbuka di sini adalah kolom NIP saja. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk NIP tersebut. Jadi nanti silahkan untuk ASN yang memiliki ASN PNS yang di sini memiliki NIP, silahkan nanti dicari. Seharusnya ketika NIP tersebut valid, maka data-datanya akan otomatis muncul untuk peserta tersebut. Nah, untuk yang non ASN nanti di sini silahkan bisa menginput untuk NIK, yaitu nomor KTP atau non PNS pada kolom NIP, lalu nanti dicari. Seharusnya nanti di sini akan terbaca juga. Nah, misalnya nanti kalau di sini masih tidak muncul, silahkan nanti dicari lalu diisi manual untuk data-datanya. Nah, untuk data ini nanti mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk berjaga-jaga agar pengisiannya datanya sekredibel mungkin. Nah, kalau bisa dan diusahakan jangan sampai berbeda dengan data yang tertampil di digit. Karena nanti ini akan berpengaruh ketika Bapak dan Ibu mencoba login ke Simas Paten menggunakan digit Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar. Nah, nanti ada data seperti nama, NIK nama, nomor KTP, lalu di sini ada pendidikan terakhir dan sebagainya. Nah, pangkat golongan serta pendidikan terakhir ini juga nanti akan berpengaruh ketika Bapak dan Ibu mengajukan usulan. Nah, ini kolomnya agak tertutup ya. Nah, mungkin di screenshot gambar yang paling atas di sini ada menu, ada kolom pendidikan terakhir. Nah, nanti si Mas Paten di sini akan membaca untuk pendidikan terakhir Bapak dan Ibu serta pangkat golongannya dari data yang otomatis keluar ketika Bapak dan Ibu mencari NIP di kolom NIP tersebut. Nah, di sini dalam hal misalnya memang pendidikan terakhirnya belum diupdate atau pangkat golongannya belum sesuai, berarti di sini untuk database gaji Bapak dan Ibu ini belum update. Karena si Mas Paten ini akan membaca pendidikan terakhir, lalu pangkat golongan itu dari data gaji Bapak dan Ibu, dari gaji web. Nah, nanti kalau misalnya memang ternyata pendidikan terakhir dan juga pangkat golongannya ini tidak sama atau tidak sesuai, nanti silakan Bapak dan Ibu berkoordinasi ke KPPN, lalu nanti di sini menyebutkan, dan juga mengirimkan untuk ADK gajinya, ADK pegawai baru dan juga untuk ADK SK, pengiriman SK. Nah, ini nanti mungkin Bapak dan Ibu belum familiar, bisa berkoordinasi dengan PPABP Satker masing-masing dari Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini ada alamat email juga dan juga nomor WA. Nah, pastikan yang di-input di sini aktif ya Bapak dan Ibu supaya bisa dihubungi nanti ketika pelaksanaan refreshment. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu admin Satker sudah melakukan perekaman dan sudah muncul ya tampilannya yang di screenshot bawah. Nah, silakan pastikan yang sudah terekam di situ, yaitu status jabatan, dan juga user serta dokumennya sudah sesuai. Nah, dan juga di sini ada satu kolom ya, yaitu di sebelah kolom dokumen, yaitu kolom user, di mana di sini menampilkan status user tersebut. Nah, pastikan status Bapak dan Ibu di sini munculnya statusnya sudah. Kenapa? Ketika misalnya statusnya sudah, maka Bapak dan Ibu bisa akses ke dalam digit Simas Patennya. Kalau belum, ini berarti belum tersambung.
biasanya setelah Bapak dan Ibu regis, di sini normalnya user yang didaftarkan dan emailnya akan mendapatkan email verifikasi dari Digit. Bapak dan Ibu nanti bisa login dan klik link aktivasi dari email Digit tersebut. Namun, seringnya keadaan ini beberapa email tidak menerima untuk email aktivasi tersebut dari Digit. Nah, nanti silahkan admin Satker bisa melakukan generate lagi jika status usernya masih belum, yaitu di menu action, rekam, nanti ada pilihannya rekam atau ubah data, lalu disimpan. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu melakukan trigger 1 kali lagi, nanti otomatis usernya tersebut berubah status menjadi sudah dan bisa diakses. Nah, ini yang biasanya yang sering terlewat ya untuk registrasinya. Dan nanti juga jabatan di sini akan berpengaruh dengan jabatan yang diajukan ketika sertifikasi. Jadi pastikan, untuk pengajuannya sudah sesuai, apakah memang untuk sertifikasi atau penilaian kompetensi PPK atau sertifikasi atau penilaian kompetensi PPSPM. Oke, selanjutnya di sini terkait setelah admin Satker melakukan pendaftaran user tersebut dan user tersebut sudah aktif dan peserta tersebut, yaitu user tersebut dalam hal ini adalah peserta ya, dan peserta tersebut dapat masuk, sudah bisa masuk ke Simas Patennya, maka tampilannya akan seperti tertampil di layar ya Bapak dan Ibu, di mana ketika di mana ketika di mana ketika di mana ketika menu pendaftaran, ketika Bapak dan Ibu akses di menu pendaftaran, di menu usulan, maka akan tampil usulan yang sudah direkam oleh admin Satker Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini sudah tampil ya di layar, yaitu usulan sertifikasi sebagai PPK dan sebagainya. Nah, namun di sini ketika statusnya masih belum merekam usulan, berarti Bapak dan Ibu peserta di sini perlu melakukan perekaman atau pemenuhan dokumennya. Nah, seluruh proses ini dilakukan di user peserta ya Bapak dan Ibu. Jadi admin Satker ini tugasnya hanya sampai mendaftarkan peserta dan juga nanti melakukan verifikasi ketika peserta tersebut sudah melakukan pemenuhan dokumen. Nah, nanti silakan kalau statusnya masih belum merekam usulan, silakan diklik rekam di tombol action hijau, diklik lalu nanti ada menu rekam. Nah, silakan nanti diklik. Oke. Nah, ini adalah tampilan nanti setelah Bapak dan Ibu peserta melakukan klik rekam di usulannya. Nah, nanti di sini akan muncul data, nama, NIP, tempat tanggal lahir, pangkat golongan, jabatan dan sebagainya. Nah, mungkin nanti di sini yang urgent di kolom atas ini di data pejabat adalah selain nama dan NIP ya, dan jabatan adalah pangkat golongan Bapak dan Ibu. Nah, nanti selain verifikasinya Bapak dan Ibu peserta juga mengupload SK pangkat golongan terakhir, nah di sini juga akan dicek kesamaannya, kesesuaiannya dengan data yang tertampil pada user Simas Paten. Kalau belum nanti dikembalikan aja, jangan dilanjutkan dulu dan nanti akan disesuaikan di GPP-nya terlebih dahulu. Nah, pada menu ini, di menu rekam usulan ini, silakan peserta melakukan perekaman usulan dan melengkapi dokumen tersebut sesuai ketentuan. Misal, dan di sini ada beberapa part ya Bapak dan Ibu, yaitu data pejabat, data pangkat golongan, data jabatan, lalu di sini ada data pendidikan dan juga data pengalaman. Nah, nanti akan kita bahas terperinci lagi apa yang perlu diisi dari tiap-tiap part tersebut. Nah, untuk data jabatan di sini nanti Bapak dan Ibu wajib ya mengupload foto karena foto ini akan digunakan untuk sertifikat nanti ya yang tertampil di sertifikat dan juga pastikan Bapak dan Ibu di sini fotonya latar belakang merah dan menggunakan pakaian dinas formal. Jadi beberapa kami jumpai kan ada beberapa foto yang di-upload ini masih non formal. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu dipastikan ketika pengajuan ini sudah foto formal dengan latar belakang merah. Dan juga rasionya rasio 4:6 ya, di mana rasio yang biasa digunakan ketika foto ID, foto KTP dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya di sini selain tadi merekam data pejabat, Bapak dan Ibu juga perlu melakukan perekaman mendetil untuk usulannya dan melengkapi dokumennya sesuai ketentuan. Nah, nanti setelah data pejabat, di sini ada data kepangkatan. Nah, ini beberapa sering salah ya. Ini pangkatnya yang diinput bukan SK,
Karena kan yang di sini yang di-upload adalah SK. Nah, Bapak dan Ibu ada beberapa peserta yang di-upload bukan SK pengangkatan pangkat golongan terakhirnya. Jadi yang dibutuhkan di Simas Paten ini adalah SK terupdate untuk pangkat golongan terakhir Bapak dan Ibu, dan dipastikan pangkat golongan tersebut sesuai yang sudah tampil di user Simas Paten peserta Bapak dan Ibu. Nah, nanti ini dicocokkan juga ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada terkait data pendidikan. Nah, data pendidikan ini juga nanti dicocokkan ya Bapak dan Ibu dengan user Simas Paten Bapak dan Ibu peserta. Pastikan ketika, data pendidikan yang muncul di dokumen yang dilampirkan di tab data pendidikan sudah sama dengan yang muncul di layar. Misalnya pendidikan terakhirnya D3, maka berarti ijazah yang terlampir juga D3. Begitu juga seterusnya. Nah, sering kami jumpai misalnya yang tertampil di sini secara data user-nya ini masih misalnya S1 yang masih tertampil, sedangkan ijazah yang dilampirkan sudah S2. Nah, ini bisa mengajukan perubahan dulu sebelum melanjutkan prosesnya di Simas Paten. Nah, selanjutnya, selain sebelahnya data pendidikan, di sini ada juga data diklat, yang di mana diisi data diklat yaitu sertifikat diklat PPK atau PPSPM atau PBJ. Nah, ini biasanya seringnya beberapa satker mengupload sertifikat di luar sertifikat diklat tersebut. Nah, kami sampaikan kembali, untuk yang sertifikat yang diakui hanyalah sertifikat PPK, sertifikat PPSPM yang dikeluarkan oleh Pusdiklat kami, BPPK, dan juga sertifikat PBJ yang biasanya dikeluarkan oleh LKPP. Lembaga pengadaan kami. Nah, nanti silahkan bisa langsung diupload. Untuk sertifikat diklat sendiri, ini infonya tidak ada masa berlaku habis untuk diklatnya. Jadi nanti silahkan bisa diupload saja langsung tanpa perlu mengkhawatirkan kadaluarsa dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada data jabatan struktural di tab sebelahnya. Nah, ini yang perlu diupload adalah SK pengangkatan Bapak dan Ibu di strukturalnya. Nah, ini sering beberapa yang masih salah. Bapak dan Ibu mengisi di menu data jabatan struktural ini adalah SK pejabat perbendaharaan. Nah, ini yang diisi adalah SK strukturalnya Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu di sini menjabat eselon 5 ke atas. Nah, nanti SK-nya diupload di sini. Nah, nanti untuk SK jabatan perbendaharaannya diupload di mana? Untuk SK PPK, PPSPM, bendahara. Nah, ini nanti silahkan diupload di menu data pengalaman. Nah, dia paling akhir ya di form. Dan di sini untuk data pengalaman Bapak dan Ibu diperbolehkan mengisi lebih dari satu. Mengingat tadi untuk syarat konversi ya, untuk syarat konversi yang langsung, yaitu untuk PPK atau PPSPM adalah minimal memiliki 2 tahun pengalaman menjabat sebagai PPK atau PPSPM. Nah, nanti di-upload-nya di data pengalaman ini. Nah, nanti silahkan di-upload di situ SK penunjukan sebagai PPK atau PPSPM-nya, dan dalam SK tersebut harus wajib mencantumkan nama Bapak dan Ibu peserta, dan di situ jabatannya spesifik sebagai PPK atau PPSPM, sesuai diklat yang sesuai sertifikasi atau penilaian kompetensi yang Bapak dan Ibu ajukan. Nah, ini ya, nanti silahkan ini adalah 2 tahun ke belakang untuk pengalamannya. Nah, nanti dalam hal misalnya Bapak dan Ibu, belum memiliki pengalaman minimal 2 tahun atau misalnya baru setahun, nanti silahkan di-upload yang ada aja, nggak apa-apa. Cuma memang nanti kalau misalnya tidak memenuhi kriteria awal, maka tidak bisa diajukan dengan mekanisme konversi itu, konversi untuk yang konversi langsung. Nah, itu juga berlaku ya untuk data jabatan struktural, data diklat. Nah, di sini adalah opsional. Dalam hal memang Bapak dan Ibu memiliki data tersebut. Kalau misalnya tidak memiliki, bisa dikosongkan. Nah, nanti yang wajib di sini adalah data kepangkatan dan juga data pendidikan. Ini wajib diisi Bapak dan Ibu. Nah, misalnya juga nanti, misalnya Bapak dan Ibu kan tadi sudah disampaikan di depan ya, ada kesempatan untuk refreshment terakhir. Untuk Bapak dan Ibu PPK atau PPSPM yang di mana pangkat golongan terakhirnya adalah 2A, minimal 2A ke atas, dan juga untuk pendidikan minimal SLTA setara.
Nah, ini nanti tetap untuk seluruh data pendidikan dan sebagainya di-upload di situ. Nah, karena untuk yang SLPA setara ini minimal minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun pengalaman, maka di data pengalaman perlu untuk di-upload minimal 2 SK pengangkatan Bapak dan Ibu sebagai PPK atau PPSPM. Nah, oke, selanjutnya nanti di sini setelah Bapak dan Ibu mengisi atau melengkapi seluruh dokumennya, akan tertampil di sini ya, di tab atasnya, tertampil foto Bapak dan Ibu dengan background merah itu, dan juga nanti untuk dokumen kelengkapan serta per jenis-jenisnya ya, misalnya di atas ini ada kepangkatan, pendidikan, jabatan, diklat, dan pengalaman. Nah, nanti pastikan sebelum diajukan kembali ke admin Satker bahwa setiap tab tersebut sudah lengkap dan sesuai. Dan pastikan juga untuk dokumennya ini bisa dibuka, karena memang ini sebagai langkah ya, baik itu dari unit kami dan juga unit pusat untuk melakukan verifikasi. Dan berarti ini mohon dipastikan untuk jenisnya adalah dokumen PDF dengan minimal ukuran ya, mencukupi. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini sudah sesuai semua datanya, silakan nanti di tab riwayat seperti tertampil di layar, diklik ajukan. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu di sini mengajukan, maka status usulan Bapak dan Ibu akan berubah menjadi verifikasi admin Satker. Nah, ini jangan sampai lupa ya Bapak dan Ibu, supaya nanti admin Satker dapat melakukan verifikasi dan mengirimkan data tersebut ke KPPN. Oke. Nah, itu untuk, langkah di user pesertanya. Nah, apalagi nih yang perlu dilakukan oleh admin Satker. Nah, di sini admin Satker bertugas untuk melakukan verifikasi usulan peserta, di mana masih di menu yang sama, yaitu di modul pendaftaran, verifikasi, dan juga di sini nanti akan muncul nama-nama usulan yang pernah diajukan di Satker Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk meringkasnya, misalnya ternyata usulannya terlalu banyak, Bapak dan Ibu bisa memfilter dengan status terakhir adalah siap verifikasi admin Satker. Nah, ketika statusnya terakhir seperti itu, berbunyi seperti itu, Bapak dan Ibu admin di sini bertugas untuk melakukan verifikasi. Di tombol action, seperti langkah sebelumnya ya, yaitu verifikasi. Nah, nanti setelah diklik detail akan muncul tampilan yang sama seperti tadi di user peserta. Nah, di sini Bapak dan Ibu adalah sebagai filter pertama admin Satker untuk melakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang diajukan dengan peserta. Dan nanti mohon bantuannya juga untuk dijaga agar dokumen tersebut minimal bisa terbuka, dan sesuai dengan keterangan yang diisi oleh peserta. Nah, misalnya memang dirasa di sini sudah sesuai semua ya, untuk datanya silahkan nanti admin Satker melakukan verifikasi. Yaitu di modul riwayat, di tab riwayat. Nah, nanti di sini ada 2 pilihan ya Bapak dan Ibu seperti tertampil di layar, yaitu adalah siap verifikasi unit pelaksana dan juga perlu perbaikan data. Nah, dalam hal di sini dirasa seluruh data yang diajukan peserta ini sudah sesuai, nanti silahkan pilih yang siap verifikasi unit pelaksana. Kalau misalnya ada perbaikan, silakan nanti dipilih perlu perbaikan data dan nanti untuk pengisian keterangan silakan diisi keterangannya apa yang perlu diperbaiki. Nah, nanti silakan dipilih untuk lokasi penilaiannya, nanti pilih KPPN Jakarta 4. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu klik proses untuk admin Satker ini, maka otomatis usulannya akan berubah, yaitu siap verifikasi unit pelaksana. Nah, nanti ketika statusnya sudah berubah, nanti silahkan Bapak dan Ibu menghubungi KPPN untuk melakukan verifikasi dari kami dan juga nanti akan dilanjutkan sampai kantor pusat. Nah, nanti perlu juga Bapak dan Ibu untuk terus mengecek status usulannya, baik itu dari peserta, user peserta, dan juga user admin, pastikan tidak ada penolakan dari setiap tahapnya. Atau misalnya memang usulan Bapak dan Ibu belum diverifikasi juga oleh salah satu dari kami, nanti silahkan bisa langsung menghubungi ke KPPN. Oke, nah untuk proses verifikasi ini, untuk verifikasi unit pelaksanaan ini, kami memberi batas yaitu di tanggal 10. Jadi pastikan untuk usulan dengan status verifikasi unit pelaksana ini maksimal dikirimkan di tanggal 10 besok.
supaya kami memiliki waktu dan juga dari kantor pusat untuk melakukan verifikasi juga. Oke. Nah, ini sedikit mengulang lagi untuk perhatian, informasi yang perlu kita perhatikan bersama, di mana dari surat KPPN, Kepala KPPN, bahwa sudah disebutkan ya, untuk refreshment PPK dan PPSPM untuk Satker Lingkup Kerja Kanwil Provinsi DKI Jakarta, ini estimasinya adalah tanggal 18 dan 19 Maret, tanggal 2025 di minggu ketiga. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu yang sudah terjadwalkan refreshment bisa mencadangkan di tanggal tersebut. Nah, untuk persiapannya silakan Bapak dan Ibu karena kami dari pelaksana akan melakukan penarikan data untuk refreshment PPK dan PPSPM ini tanggal 12 Maret, maka mohon bantuannya untuk memastikan sebelum tanggal 12 statusnya sudah refreshment untuk PPK atau PPSPM. Nah, nanti misalnya kalau belum, nanti silakan bisa nanti akan otomatis diikutkan di refreshment PPK dan PPSPM periode 2 tahun 2025. Nah, jadi nanti ini mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu, dicek kembali untuk usulannya. Oke, nah ini sudah sampai ke slide terakhir, yaitu cukup singkat ya Bapak dan Ibu, untuk persiapan refreshment-nya. Nanti besar harapan kami Bapak dan Ibu, dalam hal misalnya memang di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, dan nanti misalnya dalam hal ditanyakan di forum ini atau nanti bisa di-japri ke kami. Baik, mungkin izin kami kembalikan ke Mbak Ro. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas paparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand. Nah, ini udah ada yang raise hand. Dan Pak Arif BPKP, boleh langsung open mic, Pak. Oh iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Iya. Izin bertanya. Jadi saya sudah selaku peserta, saya sudah melakukan pengajuan dan sebenarnya sudah sempat masuk dan ada verifikasi sih. Pertanyaannya itu sebenarnya saya ada salah input data pengalaman. Ada 2 data yang saya salah input, yaitu ada satkernya salah, kemudian ada juga yang tanggal berlakunya SK itu salah. Kemudian saya coba ketika inputan pertama saya salah, saya coba melakukan edit, tapi nggak seperti tombol yang lain, nggak seperti yang diklat dan sebagainya. Pengalaman ini saya nggak menemukan tombol editnya, bahkan saya coba input satu lagi, terus yang lama saya mau saya hapus, ternyata nggak bisa juga dihapus. Jadi posisinya itu ada 2 inputan yang salah, tapi yang benar sudah ada di situ. Nah, itu bagaimana ya? Saya udah menginformasikan ke admin, tapi adminnya informasinya ketika ini kan sudah saya pengajuan ulang tuh, itu udah langsung masuk ke verifikasi di KPPN informasinya. Mohon arahannya, terima kasih. Silakan, Mbak Galuh, mungkin bisa dijawab dulu. Baik, terima kasih untuk Pak Arif dan Mbak Ro. Izin merespon untuk usulannya ini kalau mendengar dari kronologinya sepertinya statusnya sudah pengajuan ulang ya? Yang awalnya tadi dikembalikan karena ada perbaikan, nanti secara otomatis ketika Bapak dan Ibu mengajukan perbaikannya ulang, maka nanti terkirimnya langsung di unit penyelenggara. Nah, misalnya Bapak dan Ibu di sini nanti mohon bantuannya untuk dicek terlebih dahulu status terakhir dari usulannya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya dalam hal perbaikan data ke unit pelaksana, nanti silakan dapat menghubungi KPPN karena memang ada beberapa perbaikannya yang dari user kami, dari admin KPPN-nya. Nah, nanti silakan disampaikan untuk ke saya, untuk SK, data SK perbaikannya dan juga datanya. Mungkin itu saja, nanti sambil kami cek ya, nanti mohon bantuannya bisa dikirimkan NIP-nya ke saya. Oke, mungkin Oh iya, baik. Oke, siap. Terima kasih Pak Arif. Ada lagi? Cukup? Izin nanti mengirimkannya melalui apa WA ya? saya. Oh, di WA nggak apa-apa Pak, izin. Oh Nanti iya. saya share ya di WA-nya.
Oh iya, Oke, siap. oke. Terima kasih. Oke, siap. Ya, selanjutnya, bentar ya. Ada lagi yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oh, ini Pak Awal Rohman. Silahkan Pak Awal Rohman. Boleh open mic. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ro dan Mbak Galuh. Ya Pak, silahkan Pak. Izin bertanya nih Mbak, terkait dengan refreshment PPK, itu dimulainya tuh besok tanggal 11 gitu ya kegiatannya ya Mbak? Izin meralat untuk refreshment-nya direncanakan akan dilaksanakan di tanggal 18 atau 19 untuk 18 refreshment-nya. atau 19 Siap. Maret ini ya? Maret ini, betul. Kalau PP istilahnya yang akan menjadi ini kan refreshment ini kan posisinya kan beliau ini kan sedang menjabat gitu ya. Betul. Nah, itu untuk waktu ini kan ada yang calon yang akan mengikuti diklat jadi PPK itu ya misal. Nah, itu waktunya itu bersamaan. Siap. Waktunya bersamaan nggak itu Mbak Galuh? Oke. Siap Pak, Tanggal izin. 18, 19 itu waktunya bersamaan nggak itu maksudnya? Siap, terima kasih Pak Awal. Izin konfirmasi untuk diklat yang tadi calon PPK ya? Ya, PPJ-nya Sudah itu. keluar. Oke, siap-siap. Udah keluar jadwalnya belum ya? Ini kan yang tadi kan ini kan saya terlambat nih ngikutin. Nah, tadi saya diinfo ini dikasih apa namanya screenshotan atas nama Tito Ajianto ini untuk PPJ-nya itu periode peserta periode itu tanggal 11 Maret sampai dengan 17 Maret. Beliau ini refreshment posisi menjabat PPK gitu. Siap. Kalau misalnya berbarengan atau tidak, kalau misalnya memang jadwal untuk PPK-nya tadi sampai dengan tanggal 17 ya, insya Allah tidak akan bertabrakan. Sampai informasi terakhir, insya Allah tidak akan bertabrakan. Ya, Karena jadi kan pelaksanaannya. intinya kan itu tidak berbarengan dengan calon kan. Misal di kita ini Iya. kan yang kemarin mengajukan itu kan ada 3 atau 4, Mbak. Salah satunya yang sedang menjabat ini. Nah, posisi mereka ini nanti jadwalnya nggak bertabrakan gitu kan, nggak barengan gitu kan. Betul, nggak barengan, betul. Oke, baik. Oke, siap. Ya, terima kasih Mbak Galuh, Mbak Ru. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya dari nggak jadi ya? Oh ini, BPKP Wina Stefani. Boleh open mic, Bu? Selamat pagi Bu Galuh, Bu Intan. Saya Wina dari BPKP. Suaranya kedengaran ya Bu ya? Dengeran Bu. Ya. Bu Galuh, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya dari BPKP itu kita mendaftarkan 17 PPK yang aktif sekarang. Dari 17, 11 PPK sudah memperoleh konversi sertifikat melalui pola konversi, kemudian 1 melalui refreshment tagihan dan 1 refreshment PPK. Dan 4 lagi ada pengembalian dari unit penyelenggara, salah satunya Pak Arfias yang bertanya tadi. Kemudian terkait dengan jadwal yang 19 Maret besok itu Bu, refreshment itu termasuk refreshment tagihan atau hanya untuk refreshment PPK aja ya? Kemudian yang kedua, saya pernah lihat di website itu ada Google Site-nya Swipe AP. Swipe AP di mana di situ ada pendaftaran PPK. Jadi di dalam website itu juga ada Google Form untuk pendaftaran PPK. Nah, bedanya antara di websitenya Swipe AP dengan yang akan diselenggarakan oleh KPPN itu apa ya Bu ya bedanya? Kemudian yang ketiga sebenarnya saya juga udah bertanya tadi Bu di chat terkait dengan sertifikat PPK itu berlaku 5 tahun ya.
apakah PPK itu wajib menjaga kompetensinya sebagai PPK dengan mengikuti kewajiban misalnya mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Karena saya pernah baca itu selama durasi masa berlaku sertifikatnya itu PPK wajib menjaga kompetensinya, salah satunya dengan pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Nah, kemudian polanya seperti apa? Apakah daftar di learning Kemenq ya, ILC-nya Kemenq atau gimana ya Bu ya? Itu mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Wina ya terkait pertanyaannya. Izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama, tadi kan ada beberapa dari 17 usulan tersebut, ada yang beberapa masih dikembalikan ya usulannya. Nah, untuk refreshment yang akan dilakukan di tanggal 18 dan 19 ini sebenarnya adalah untuk refreshment baik PPK maupun PPSPM. Jadi dalam hal misalnya untuk yang perbaikan kemarin ini ada sebagian yang mungkin direncanakan diikutkan dengan refreshment, berarti mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk dapat diajukan segera ke perbaikannya ke KPPN. Dalam hal misalnya memang Bapak dan Ibu ingin ya untuk peserta tersebut diikutkan di periode 1 ini untuk refreshment-nya. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak terkejar, tidak apa-apa Bapak dan Ibu nanti kemungkinan akan diikutkan di periode 2. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan kedua, menyambung sekalian, untuk beda dari refreshment dan juga diklat ya, yang tertampil dan didaftarkan di swipe AP. Nah, sebenarnya ini cukup berbeda, karena memang untuk diklat sendiri ini adalah kelas yang lebih insentif. Jadi, diklat ini mungkin kurang lebih gambarannya seperti ketika Bapak dan Ibu mengikuti diklat bendahara. Nah, ini biasanya nanti dilakukan seminggu, lalu nanti ada semacam kuis setiap pertemuannya dan juga nanti ada ujiannya di akhir pertemuan. Nah, ujian tersebut nanti akan menentukan kelulusan Bapak dan Ibu di diklat ini. Dan nanti sertifikat diklat tersebut baru bisa diajukan untuk dilakukan konversi menjadi sertifikat PPK atau PPSPM. Nah, sedangkan untuk refreshment ini cukup singkat, karena memang pejabat yang mengikuti ini adalah pejabat yang sudah menduduki ya jabatannya sebagai PPK atau PPSPM. Jadi nanti metodenya adalah Bapak dan Ibu yang mengikuti refreshment akan dipanggil di kami ke KPPN, nanti akan mengikuti semacam kelas refreshment dianalogikan refreshment ya. Nah, nanti setelah refreshment tersebut yang cukup sehari aja, nanti Bapak dan Ibu di sini akan mendapatkan BA. BA telah mengikuti refreshment. Nah, nanti BA tersebut akan dijadikan dasar untuk dikonversikan menjadi sertifikat. Nah, mungkin secara singkat ini langkahnya memang lebih sederhana refreshment ya. Dan mungkin akan lebih mudah dilakukan ketika Bapak dan Ibu di sini sudah menjabat sebagai PPK dan PPSPM. Nah, diklat ini biasanya untuk memfasilitasi ketika sifatnya pengajuannya adalah calon. Nah, di mana memang belum menduduki dan memang perlu untuk diikutkan diklat. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah PPL wajib menjaga apakah PPK atau PPSPM wajib menjaga untuk sertifikat kompetensi tersebut? Iya, betul. Jadi, untuk sistemnya PPK dan PPSPM ini sertifikatnya sama dengan bendahara. Ada masa berlakunya dan Bapak dan Ibu bisa melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku tersebut habis. Karena seperti kita ketahui ya, di tahun 2026 ini kan sudah diwajibkan untuk PPK dan PPSPM bersertifikat PPK dan PPSPM, maka perlu juga dijaga. Nah, kemarin juga sudah dimulai ya untuk perpanjangan sertifikasi terutama untuk tahun 2020, 2021 yang diterbitkan di tahun tersebut. Nah, ini sudah mulai dipanggil untuk perpanjangannya. Jadi, mungkin mohon bantuannya Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sertifikat mungkin di tahun-tahun lalu bisa dicek masa berlakunya dan mulai mengikuti PPL-nya. Nah, ini kurang lebih sama ya untuk pendaftaran PPL-nya tetap melalui swipe AP. Nah, nanti di situ di swipe AP Bapak dan Ibu bisa mengecek daftar-daftar diklat mana yang bisa diakui sebagai PPL khusus untuk masing-masing, baik itu PPK, PPSPM, dan bendahara. Jadi masing-masing jabatan ada PPL-nya masing-masing juga. Nah, mungkin itu untuk dari Bu Wina ya, dari BPKP. Nah, mungkin apakah cukup?
Izin Bu, untuk yang tanggal 19 itu refreshment tagihan atau refreshment PPK ya? Atau dua-duanya malah? Oke, baik. Untuk informasi terakhir, nah, oke, untuk informasi terakhir ini untuk pelaksanaan refreshment-nya adalah refreshment PPK dan PPSPM. Biasanya terangkum, PPK dan PPSPM ini juga dilaksanakan untuk refreshment tagihannya. Ya, jadi mungkin biasanya pemanggilannya sekaligus. Siap. Terima kasih Bu Galuh. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Galuh dan Mbak Buwina. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang raise hand, Pak Pondri dari PPK Jakpus. Boleh open mic Pak, silakan. Iya, terima kasih Bu. Terdengar nggak Bu? Terdengar Pak. Iya. Ini saya mau nanya, saya udah buka Simpastaten saya. Terus di situ dibilang dikonversi. Sudah dikonversi ya usulannya. Itu apalah yang harus saya ini. Soalnya kan kemarin itu Desember kemarin tuh saya udah punya sertifikat PNT. Udah terkonversi juga, udah saya dapetin itunya, udah saya print out juga. Untuk refreshment PPK itu apa yang harus saya ini? Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Pak. Izin konfirmasi untuk konversinya di Simaspatennya tertanggal triwulan ini ya sepertinya ya? Di triwulan ini tertanggalnya? Iya, ini baru saya buka, di situ usulannya konversi gitu loh Bu, hijau centang gitu. Gimana tuh Bu? Siap. Oke, siap. Tidak apa-apa Pak, ini kalau konversi memang sudah tahap terakhir, berarti nanti usulan Bapak sudah akan dikonversi otomatis ke sertifikat PPK. Nah, nanti karena untuk sertifikatnya nanti paling cepat terbit yaitu di triwulan berikutnya. Jadi misalnya status usulan Bapak di sini berbunyi konversi dan di triwulan ini, maka paling cepat sertifikatnya terbit di bulan April, di triwulan 2. Nah, nanti bisa mohon bantuannya bisa dicek dan bisa langsung diunduh sertifikatnya di Simaspatennya. Mungkin Jadi itu Pak. jadi saya nggak harus daftar lagi ya Bu ya? Sudah terkonversi ya? Kalau betul memang usulannya statusnya sudah konversi, harusnya sudah aman sih Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Pondri dan Mbak Galuh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indonesia DGCA Willy Sinaga. Boleh open mic? Izin Bu Galuh, Bu Ro, saya mau nanya, kalau yang mohon maaf tadi saya soalnya ikutnya terlambat jadi sudah di akhir paparan. Saya mau nanya, kalau untuk yang pejabat atau PPK yang sudah punya PNT dari 2014 kan masih aktif, dia wajib mengikuti refreshment. Apakah refreshment ini maksud saya refreshment ini berapa kali dalam berapa periode harus diikutin Bu Galuh. Kemudian tadi saya mendengar penjelasan Bu Galuh atas jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya tadi. Refreshment ini juga bisa dipakai untuk calon ya Bu ya. Mohon dapat kembali dijelaskan Bu. Makasih. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin konfirmasi untuk pertanyaan pertama, betul ya sertifikatnya tertanggal 2014 atau saya yang salah dengar, maaf? 2024 sertifikat. Oh, 2024. Oke, siap. Alhamdulillah kalau gitu. Apakah wajib ikut refreshment juga? Oh, siap. Izin Pak, untuk untuk sebenarnya untuk pejabat, baik itu PPK, PPSPM yang sudah memiliki sertifikat, ini metodenya sudah tidak refreshment lagi, yaitu tapi perpanjangan. Jadi nanti kan seperti kita ketahui ya, untuk masa berlakunya adalah 5 tahun. Jadi mungkin ketika sertifikat Bapak di sini tertanggal 2024, maka Bapak wajib melakukan perpanjangan sebelum tahun 2029. Nah, jadi metodenya berbeda dengan bukan refreshment tapi perpanjangan yang dengan PPL tadi. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu kalau mau menabung PPL dari sekarang boleh, nanti silakan didaftarkan di Swipe AP. Nah, yang kedua untuk refreshment. Nah, refreshment ini untuk pejabat yang sudah menduduki jabatan tersebut.
Jadi Oh, seperti tertampil ya, jadi kalau misalnya beliau tahun ini sudah menduduki baik itu PPK atau PPS, PM bisa mengikuti refreshment. oke. Tapi kalau yang calon Artinya, masih jalur diklat. Gimana Pak? Maaf. artinya ketika seseorang tadi sudah mendudukin, anggap saja dia menduduki PPSPM, namun dia belum ada PMT-nya, maka dia bisa ikut yang refreshment ini, Bu ya? Ya betul bisa Pak. Oke. Terima kasih Bu Galuh, Guru. Ya, terima kasih Pak. Mungkin udah cukup ya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari 1412-735, boleh open mic. Pagi Mbak Galuh, dengan Riana. Mbak izin tanya, ini kan kita coba DPSK ini coba masukin untuk masuk ke Sinas Paten. Tapi pada saat masuk ke Sinas Paten itu ada notifnya, itu kan masuk lewat digit ya Mbak ya. Keterangannya itu langsung error invalid user. Itu kenapa ya Mbak? Baik, terima kasih Bu izin. Itu kemungkinan kalau misalnya memang pesertanya belum bisa masuk ke Simas Paten, antara memang ketika di Adminsaker ini pendaftarannya status usernya belum berubah menjadi sudah, atau kemungkinan memang ada perbedaan. Nah, mungkin bisa ditelusuri kembali ya, untuk peserta yang didaftarkan itu sebelumnya sudah punya digit atau belum. Nah, kalau misalnya memang belum punya digit, nanti silakan masuk ke Simas Patennya dengan metode usernya NIP pesertanya dan juga passwordnya NIP pesertanya. Nah, nanti dicoba kembali Bapak Ibu, nanti kalau misalnya masih ada kendala bisa menghubungi kami. Nanti kami cek menyeluruh dulu. Tapi posisinya kan udah punya digit nggak? Tapi pas udah masuk ke digitnya itu langsung munculnya invalid user itu. Oke. Siap-siap, berarti sudah punya ya. Kalau misalnya memang sudah punya, kemungkinan ada data yang masih berbeda, nanti izin dikirimkan NIP-nya ya Bu. Nanti coba dicek kembali. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu, mungkin ditutup. Selanjutnya ada yang bertanya dari Pak Awal Rohman, boleh open mic Pak? Siap, terima kasih Mbak Rum. Saya izin bertanya lagi nih, apa namanya, terkait dengan ini kan mau input data usulan. Di situ kan ada nama, kita begitu kita cari pertama itu kan menggunakan NIP gitu ya. Setelah kita cari menggunakan NIP, nanti akan muncul data-data pegawai gitu ya yang bersangkutan. Nah di situ tuh kan ada gelar juga ya, Mbak Ro atau Mbak Galuh. Nah ada gelar lah. Saat ini tuh gelarnya tuh yang tercatat di Simas Paten itu tidak sesuai dengan yang sekarang gitu. Nah kami sudah mencoba tanya ke itu data tersebut tuh yang input bagian gaji ya Bu ya. Iya betul, mengambil dari gaji. Jadi inputan data tersebut berarti dari bagian kepegawaian kami gitu ya. Iya, kemungkinan yang diinput dari PPABP. Karena kan di sini kan nggak bisa diubah manual gitu ya, begitu Ya input betul. NIP itu. Betul. Kemudian satu lagi, berarti nanti begitu ini jadwal, misal nih tadi jadwal refreshment PPK tanggal 18 atau tanggal 19 ya Mbak Galuh ya. Nah itu sehari sebelumnya tuh biasanya di WA kan dikonfirmasi kembali gitu kan ya. Iya betul Pak. Jadi nanti biasanya dari kami juga nge-share terkait pemanggilannya di grup koordinasi dan juga nanti seharusnya dipanggil di WA. Oke, baik. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Ro, Mbak Galuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Satker Bapeten, Ibu Ade Rini. Boleh open mic Bu? Terima kasih Mbak Ro. Saya dari Satker 613324 Bapeten. Izin bertanya, Bu Galuh, di sini status saya untuk
PPK-nya statusnya calon, terus usulannya sudah konversi dan sudah punya sertifikat PNT itu dari 2021. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini tetap mungkin maaf kalau pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya, tetap mengikuti refreshment atau soalnya di sini saya coba yang menu usulan itu tidak ada untuk pendaftaran ya maksudnya pendaftaran untuk mengusulkan gitu Bu. Nah, tapi di sini sedangkan saya sudah menduduki PPK jabatan PPK. Nah, jadi gimana itu Bu untuk ininya solusinya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Izin untuk sertifikat yang terbit di tahun 2021 ya berarti ya? Berarti kan Iya, kemungkinan betul. sudah oke, siap. Berarti kan kemungkinan ini sudah memasuki masa-masa perpanjangan. Nah, nanti mohon bantuannya, untuk yang sudah memiliki sertifikat metodenya, ini sudah bukan refreshment, tapi nanti melakukan perpanjangan sertifikat PNT-nya. Nah, nanti minta tolong dicek lagi, biasanya masa berlakunya ini sesuai tanggal terbitnya. Kalau misalnya masih belum hangus, nanti silahkan bisa melakukan registrasi di menu perpanjangan di user peserta SIMAS patennya. Nah, nanti silakan dilengkapi juga dengan PPL dan sebagainya. Kalau misalnya memang sampai batas waktu belum ada sertifikat PPL tidak apa-apa, nanti diajukan dulu saja dengan SK menduduki jabatan PPK-nya sekarang. Nah, nanti mungkin metodenya adalah uji kompetensi. Oh, Mungkin itu. Iya, maaf Ibu, berarti nanti untuk perpanjangan itu tetap nunggu surat yang pengumuman untuk perpanjangan itu ya Bu ya? Oh, izin Bu, kalau untuk perpanjangannya sudah bisa didaftarkan dari sekarang. Nah, surat yang terbit di kami itu adalah surat pemanggilan yang di-approve gitu. untuk melakukan perpanjangan, iya. Oh, jadi walaupun kan kalau secara ini 5 tahun berarti baru tahun depan ya Bu ya untuk perpanjangannya, tapi untuk pendaftarannya sudah bisa dari sekarang gitu ya Bu ya? Pendaftaran PPL-nya sudah bisa dari sekarang. Gitu. Iya, oke. Oke. Baik ya, makasih banyak Ibu Galuh. Ya, terima kasih. Baik. Sudah jelas ya Ibu, mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan ke Bapak atau Ibu Tami, boleh open mic. Ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Intan dan Ibu Galuh. Perkenalkan saya Tami dari Sekretariat DKPP. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kan untuk refreshment PPK dan PPSPM. Nah, sedangkan posisi saya saat ini adalah PPSPM yang belum mempunyai sertifikat. Apakah tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya oleh Ibu Galuh bahwa ini untuk yang refreshment ya, jadi mekanismenya akan dilakukan berbeda. Namun apakah tadi pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat PPSPM ini apakah bisa dilakukan terlebih dahulu walaupun nantinya mungkin akan ditolak untuk melakukan refreshment? Mohon arahan Ibu Galuh. Terima kasih. Izin konfirmasi Bu, untuk kedudukan Ibu saat ini apakah sudah menduduki sebagai PPSPM? Belum ya? Iya. Oh, iya, sudah ya? menduduki PPSPM, ya. Oke, siap-siap. Berarti izin Bu, kalau misalnya memang mau diikutkan dengan refreshment di periode 1 ini, silakan bisa langsung didaftarkan ke SIMAS patennya. Walaupun belum 2 tahun menduduki PPSPM? Tidak apa-apa, langsung didaftarkan saja. Untuk yang 2 tahun ini persyaratan kalau mau konversi langsung. Oh, baik. Dengan sertifikat. Ya. Baik, terima kasih Bu Galuh. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mungkin bisa kita bacakan pertanyaan yang ada di grup di chat ya. Pertanyaan pertama dari Pak Ucu Rahmat, apakah PPSPM dapat diusulkan refreshment PPK? Mungkin boleh dijawab dulu, Mbak Galuh. Oke, siap. Izin menjawab terkait untuk pertanyaan dari Pak Ucu Rahmat ya. Untuk refreshment ini yang bisa mengikuti refreshment adalah pejabat yang menduduki dari jabatan tersebut. Jadi misalnya memang ingin mengikuti penilaian kompetensi dari PPK, maka menduduki jabatannya adalah dari PPK.
atau minimal harus menduduki jabatan atau memiliki SK-nya. Mungkin izin lanjut. Tadi ada yang raise hand ya, mungkin boleh didengarkan dulu dari Pak Helmi Effendi. Boleh open mic. Pak Helmi Effendi, boleh open mic, Pak. Mungkin kita bacain pertanyaan dari yang di chat lagi dulu aja ya. Boleh. Untuk sertifikasi pelatihan, apakah hanya yang boleh diadakan oleh Kemenkeu atau boleh dari LPPBJ? Baik, untuk terima kasih pertanyaannya. Untuk sertifikat yang diakui di sini adalah sertifikat ini sertifikat yang diakui, yang untuk utamanya baik PPK dan BPSPM adalah sertifikat sejauh ini ya, adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPPK yang dari Kemenkeu, dari Pusdiklat. Nah, untuk LPPBJ-nya ini mungkin kita perlu tahu dulu ini dari mana lembaga penerbitnya, supaya nanti kami konfirmasi terlebih dahulu ke unit penyelenggaranya. Karena memang tidak seluruh ya, seluruh sertifikat itu bisa diakui. Baik, mungkin izin kembalikan. Oke, udah dapat. Sekarang ada yang belum pesantren yang belum usulin belum dapat. Oh iya, silakan. Udah kedengar Bu suara saya? Oh iya, tapi suara Bu Intan nggak kedengar. Iya, sudah Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Galuh dan tim yang ada di sini. Perkenalkan saya Helmi dari Kanwil Kementerian DKI. Saya baru diangkat PPK tahun ini. Cuma ada keharusan bahwa sampai dengan akhir tahun itu ada menjadi sertifikasi. Makanya dalam pengalaman saya ya hanya tahun ini saja yang mohon arahan dan sarannya. Saya sudah mendaftarkan tuh sejak Februari kemarin dan sudah ada di Kemenkeu, digit Kemenkeu. Demikian mohon arahannya. Baik, siap, terima kasih Pak Helmi untuk pertanyaannya. Ini izin menjawab sesuai penangkapan, kebetulan agak berbingung tadi suaranya. Untuk Bapak, jika memang sudah diangkat di tahun ini, nanti silahkan bisa didaftarkan langsung. Nah, mungkin nanti dipastikan, tadi kan infonya didaftarkan ke digit ya. Nah, nanti mohon pastikan setelah didaftarkan di digit, sudah didaftarkan dan diregistrasikan ke Simas Paten. Oh iya, oke, Simas Paten sudah. Oke, Simas Paten sudah. Statusnya apa Pak, izin? Yang terakhir ini siap verifikasi unit. Usulan sudah selesai diverifikasi admin. Usulan sudah selesai diverifikasi admin satuan kerja dan dikirim ke unit pelaksana admin KPPN tanggal 20 Februari 2025. Oke, siap. Oke, baik. Itu kemungkinan belum diverifikasi di kami di KPPN. Nanti akan kami percepat untuk verifikasinya. Namun mohon bantuannya untuk kami juga diingatkan. Nanti boleh dicat ke kami untuk NIP-nya ya, NIP pesertanya supaya kami verifikasi. Sekarang ya? Oh ya, boleh. Di WA aja. Oh maaf, di WA aja boleh? WA-nya ke mana ya? Ke kolom chat, kayak infonya di nomor saya. Izin saya share ulang ya. Chat. Oke, siap. Oke, nanti monggo silakan langsung di WA kan untuk tipnya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya dapat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta. Boleh open mic. Mohon izin Ibu, selamat pagi Bu Galuh dan Bu Rointan. Saya Asep Supriyatna Bu, PPSPM dari Kantor SAR Jakarta. Saya mau tanya nih Bu, SNT saya kan nanti expired itu di bulan Juli tahun ini. Terus saya sudah lihat di Simas Paten itu ternyata panggilannya untuk perpanjangan belum ada. Apakah dari pihak kitanya yang berinisiatif atau dari kita nunggu dari KPPN aja untuk ikut perpanjangan Bu? Sedangkan kami sudah ikut PPL-nya.
Terima kasih. Baik, izin Pak, terima kasih. Izin Pak, untuk perpanjangannya, ini kalau misalnya memang dalam hal sudah memiliki PPL-nya ya, itu nanti PPL-nya silahkan bisa langsung diunggah ke si Mas Paten di menu perpanjangannya. Jadi memang nanti biasanya kalau sertifikatnya sudah memasuki periode perpanjangan, maka nanti menu perpanjangannya sudah hidup di user peserta. Nah, nanti silahkan di situ kan ada menu belum di menu perpanjangan, lalu di usulan, lalu nanti di situ ada muncul data sertifikat yang Bapak miliki. Nah, nanti silahkan dilengkapi untuk persyaratan perpanjangannya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak ingin langsung diperpanjang tanpa perlu ujian, silahkan nanti bisa dilengkapi, baik itu SK kedudukannya sekarang, misalnya ini sertifikat PPSPM ya, berarti SK kedudukannya sebagai PPSPM dan juga nanti PPL-nya. Dan nanti mohon dipastikan untuk Eh, PPL. Siap. Gimana? Tadi saya lihat di aplikasi si Mas Patennya, Bu, di sini ada nomor apa namanya surat usulan sorry bentar saya cek Oh iya, dulu. izin Pak, kalau nggak salah ini ya surat usulan perpanjangan yang Ya, perlu di-upload ya? perpanjangan. Iya, Oke, betul. iya, surut. Mhm. Itu apakah ada format dari pihak KPPN atau kita yang buat sendiri, Bu? Gitu. Nanti izin kami kirimkan ya untuk format perpanjangannya. Ada contoh format. Nanti kalau misalnya Satker membuat format sendiri, monggo. Nah, selama surat usulan tersebut adalah surat usulan perpanjangan dari Satker. Ya, iya. Oke. Oke. Berarti ini saya kan sepertinya nih sudah hidup ya. Maksudnya udah bisa untuk perpanjangan Perpanjangan nih, ya. Bu. Berarti Siap. saya udah bisa ngajuin ya? Iya, betul. Boleh, Pak. Silakan bisa diajukan saja dari sekarang. Oke, Boleh. berarti saya pilih perpanjangan, terus melengkapi segalanya, lalu Nanti dilengkapi, cukup situ aja, Bu. nanti dilengkapi Iya, maksudnya segalanya. Setelah, oke. oh ya, izin Pak, maaf ya. Setelah dilengkapi seluruhnya, nanti otomatis ketika Bapak dan Ibu, Bapak ajukan, otomatis akan terkirim ke admin Satker. Admin Satker melakukan verifikasi, baru nanti terkirim ke kami, ke unit penyelenggara dan juga pelaksana. Oke. Terus bisa saya dapatkan untuk surat usulan form surat perpanjangan di mana, Bu? Oke, nanti izin saya kirimkan ke grup Satker mungkin ya? Atau nanti saya kirim melalui WA? Boleh. Oke, Saya siap. ngechatnya di mana nih? Di Oke, ini ya, apa di ya boleh langsung ke nomornya Pak, izin yang saya kirim ke kolom chat. Oke. Terima Oke, kasih, Bu, atas siap. jawabannya. Nanti saya Siap. coba chat Ibu deh, ya. Siap. Terima Oke, kasih, makasih, Bu. Selamat Pak. pagi. Oke, pagi. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang bertanya, boleh raise hand. Sepertinya yang raise hand ini ya sudah selesai kayak sepertinya Mbak. Baru. Oh, ada lagi. Silakan Ibu Nabila, boleh open mic. Mohon izin, Bu. Izin saya Nabila dari Satker PFKKI Kemenhub. Mohon izin bertanya. Jadi ada pegawai kami yang saat ini menjabat sebagai PPK, pengalamannya sudah lebih dari 2 tahun, dan punya sertifikat PBJ tapi tahun 2008. Yang menerbitkan kalau tidak salah Bappenas. Oh, Bappenas. Nah, itu kalau mau mendapatkan sertifikat itu harus bisa melalui konversi atau harus uji kom. Kalau dengan pengakuan sertifikat masih bisa nggak? Oke, baik. Siap, terima kasih. Ibu izin untuk sebenarnya kalau misalnya memang sudah pada saat sekarang sudah menduduki jabatan sebagai PPK dan juga memang memiliki pengalaman minimal 2 tahun ya di PPK. Nah, ini tinggal sertifikat PBJ-nya aja.
Kalau di tahun 2028 sebenarnya infonya kalau untuk sertifikat PBJ yang sejauh ini kami terima yang diterbitkan oleh LKPP, itu masa berlakunya seumur hidup. Jadi kalau mau berapapun atau kapanpun terbit sertifikat PBJ-nya bisa diajukan ke PPK. Nah, cuma yang ini saya kurang tahu ya, ini kan berarti infonya Bappenas yang menerbitkan. Nah, Betul. nanti mungkin kami konfirmasi dulu ya, atau mungkin bisa boleh minta tolong dikirimkan sertifikatnya, supaya kami tanyakan dulu. Izin kalau di sertifikatnya memang tercantum masa berlaku 4 tahun. Tapi apakah masih bisa digunakan atau tidak? Siap. Soalnya ini memang sejauh ini untuk sertifikat PBJ yang digunakan itu dari LKPP. Cuma kalau misalnya memang mau ditanyakan untuk sertifikat Bappenas tersebut, nanti boleh dikirimkan ke kami. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nabila. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendry Jules dari Ditnas. Boleh open mic? Boleh open mic Pak Hendry. Lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand dulu. Yang di chat boleh mungkin langsung raise hand aja ya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Mungkin boleh beberapa pertanyaan dari chat kita pilih lah ya, mana yang sekiranya tadi udah ada yang mirip jawabannya, nggak kita bacakan lagi ya Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya dari Satker 553849 untuk pengajuan Satker baru. Satker baru ingin mengajukan calon PPK atau PPSPM terkait penegrian madrasah. Itu gimana Mbak Lalu? Izin terkait ini ya untuk calon PPK atau PPSPM terkait penegrian madrasah Satker baru. Oh baik. Izin untuk sebenarnya terkait pengajuannya atau bisa atau tidak, ini selama memang sudah direncanakan ditunjuk dan sudah ada surat usulannya dari Satkernya, bisa diajukan untuk penilaian kompetensinya. Namun memang biasanya menginduk ya, untuk usulannya menginduk per Satker. Nah, mungkin kalau misalnya memang ini kasusnya Satker baru dan mungkin memang sampai sekarang belum dapat nomor Satker, kode Satker barunya, nanti bisa diajukan di kode Satker lama dulu. Nanti sambil proses kalau misalnya sudah settle di Satker barunya, nanti bisa mengajukan ke KPPN untuk mutasi usernya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Ini ada pertanyaan dari chat juga dari Pak Pidi, Bapeten. Kalau sudah ini tadi udah dijawab ya, Mbak Galuh? Oh iya udah. Sudah Udah, kayaknya. okay. Udah. Yang bawahnya. Terkait Gmail yang terdaftar sementara Gmailnya udah nggak bisa dibuka. Apakah bisa mengajukan penggantian email? Oke. Untuk pergantian email bisa, cuma memang ini kan emailnya menginduk kedua ya, ke SIMAS patennya sendiri sama ke digitnya. Nah, nanti untuk pergantian email di SIMAS patennya bisa mengajukan ke KPPN, nanti bisa diajukan, boleh disampaikan data NIP-nya, nama sama email barunya. Nanti akan kami ganti dari sini. Cuma nanti kita cek lagi ya untuk pergantian di SIMAS patennya apakah
akan langsung mengganti di digitnya atau tidak. Mungkin itu. Mungkin nanti Pak Umaylah ini boleh koordinasi langsung dengan Mbak Galuh ya melalui chat ya untuk tindak lanjutnya. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi dari Satker 553.849, syarat minimal pendidikan untuk calon PPK PPSPM berstatus non ASN honorer. Apakah bisa? Izin untuk peraturan terakhir terkait penilaian kompetensi untuk pejabat perbendaraan, untuk aturan terakhir adalah jabatan tersebut bisa dijabat oleh ASN, ASN, PNS, TNI, dan Polri. Nah, jadi sejauh ini masih ketiga jenis itu, jadi nanti untuk yang selain kategori tersebut, sampai saat ini masih belum bisa mengajukan untuk penilaian kompetensi. Mungkin itu yang izin lanjut. Ya. Tadi Pak Hendrisius apakah jadi bertanya? Mungkin masih bermasalah ya audionya. Selanjutnya dengan bertanya dari Bu Nisa, ada pegawai kami yang mutasi yang sudah mengikuti diklat PPSPM di tempat sebelumnya, namun sertifikat belum dapat terbit karena adanya PPL. Apa yang harus dilakukan dan bisakah didaftarkan sebagai PPSPM untuk di tempat Satker sekarang? Oke, PPL izin. Oke, untuk diklat PPSPM ini yang saya tangkap ya, ini adalah diklat PPSPM. Biasanya untuk diklat PPSPM ini adalah diklat baru. Nah, dalam hal memang sudah mutasi pegawainya, ini tidak masalah Bapak dan Ibu. Nanti user SIMAS patennya bisa kami mutasikan ke Satker baru. Nanti bisa diajukan ke KPPN untuk datanya dan juga nanti kode Satker barunya. Nah, namun biasanya untuk diklat PPSPM ini tidak menyangkut adanya PPL. Nah, biasanya PPL ini dibutuhkan ketika perpanjangan. Nah, kalaupun perpanjangan juga tidak masalah jika perpanjangannya dilaksanakan di Satker baru, nanti mengajukan mutasi untuk user tersebut. Tetap bisa didaftarkan atau diregistrasi di Satker baru. Mungkin itu. Kita lanjutkan, izin Mbak. Lanjut, ini ada yang raise hand dari pribadi ADC, boleh open mic Bapak atau Ibu? Halo, suara saya terdengar ya? Iya, Mohon silakan izin Pak. Bu Galuh, saya dari admin Satkernya Setjen Kemdagri, belum berubah namanya ya, masih pribadi. Bu, ini sih bukan dari refreshment ataupun PPL. Kalau di kami alhamdulillah tidak ada kendala masalah proses tahapan baik refreshment, PPL, sertifikasi dan lain-lain. Cuma kami itu terkendala teknis. Misalnya kayak tahun lalu itu di bulan November apa Desember itu mau ajukan versi. Kalau rata yang konversi. Nah, kendala teknis yang sering kami alami itu ketika usernya mau dibuatkan SIMAS paten atau dibuatkan akun digit, ternyata user tersebut nicknya sudah daftar sering dan empat-empatnya sudah daftar, padahal yang bersangkutan belum pernah sama sekali melakukan pendaftaran di. Nah, ketika saya cek keterangannya user di admin Satker, saya masukkan ternyata yang terdaftar adalah nick dan mail Satker. Yang mau saya tanyakan, apakah memang ini tinggal link dengan Mas Paten atau akun digit atau gimana? Karena semua empat user yang saya mau daftarkan semuanya belum pernah melakukan pendaftaran digit, tapi ketika mau mendaftarkan digit malah terdetek nick sudah bukan pendaftaran digit. Akhirnya kami butuh waktu lagi untuk melakukan pembuat tiket ke HDJP online. Dan syukurnya sudah selesai sih Bu. Nah, jadi mungkin ini sekedar masukan aja untuk adanya pembaharuan atau perbaikan sistem. Nah, kedua,
ini beberapa usulan juga karena berhubung kebijakan di tempat kami itu adalah PPK itu masih di leveling pejabat struktural, ada kewajiban-kewajiban itu. Walaupun sekarang sudah mulai berangsur-angsur yang namanya mengikuti PMK yang terbaru, yakni harus diutamakan jabatan yang di bidang keuangan ya. Nah, kalau bisa kami usul begini Bu, pasti dasarnya sertifikat PPK dan PPSPM ini berlaku 5 tahun. Sementara rata-rata kalau kita melihat LKPP untuk Barja saja berlaku seumur hidup. Nah, tematika kami di satuan kerja, jangankan untuk mendaftarkan diri untuk perpanjangan, pada tidak mampu. Jadi minat untuk melakukan perpanjangan sertifikat itu berkurang karena mungkin masuk pernah jadi PPK ribet bla bla bla, bendahara pun seperti itu. Jadi mungkin usulan dari kami jika bisa sudah di umur hidupkan saja gitu. Itu usulan, tidak ada pertanyaan sih dari kami dimanapun saja. Tadi Bu saya dengar ada juga admin grup satuan kerja ya. Jika memungkinkan bisa kami di-invite. Saya tadi sudah japri ke Bu Galuh ke grup itu, mungkin kalau itu grup pure untuk refreshment saja atau grup untuk penilaian kompetensi PPK berikutnya Bu? Yes. Ya. Kasih Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk ini masukannya ya. Nanti untuk masukannya sangat baik dan nanti mungkin akan menjadi masukan pembangun juga untuk kedepannya. Namun untuk yang pertama ya terkait digit yang sudah terdaftarkan. Jadi memang untuk digit. Jadi digit ini sebenarnya adalah rumah dari aplikasi-aplikasi perbendaharaan. Nah, mungkin yang sering terjadi ini di Satker lama atau misalnya memang sebelum mutasi ke Satker baru ini beliau sudah pernah didaftarkan. Entah itu di aplikasi gaji atau di aplikasi DigiPay mungkin dan sebagainya. Nah, kadang ketika mutasi memang informasi untuk user tersebut tidak tersampaikan ya. Karena memang kadang untuk pengelolaan usernya ini dipegang di bagian keuangan aja. Nah, di beberapa Satker. Nah, nanti tidak apa-apa memang yang langkah yang sudah dilakukan Bapak sudah cukup baik ya, sudah baik gitu dengan mengajukan perbaikan ke HIDCP. Nah, nanti untuk yang sertifikat ya karena memang ini sifatnya sampai saat ini sama untuk seluruh pejabat perbendaharaan, baik itu diawali dengan bendahara yang di mana masa berlakunya juga 5 tahun. Nah, ini sejauh ini PPK dan PPSPM mengikuti ketentuan dari bendahara juga, yaitu berlaku 5 tahun. Nah, nanti mungkin jadi masukan bersama, nanti akan kami usulkan di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Izin kita lanjutkan mungkin? Boleh. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Mungkin saya bacain dulu yang ada di kolom chat dari Bapak Rizky Maulana. Bertanya, masa berlaku sertifikat saya 2026. Jika mengikuti perpanjangan tahun ini, masa berlakunya mundur ke depankah? Berarti 5 tahunnya dari 2026 atau gimana Mbak Bel? Oke. Baik, izin untuk misalnya perpanjangan Bapak atau Ibu di sini diajukan di tahun ini ya 2025 dan mungkin di-approve di tahun 2025 ini juga, maka akan masa berlakunya akan dari 5 tahun sejak tanggal perpanjangannya. Tuh, jadi tetap mundur ke depan ya, mungkin bahasanya terkait masa berlakunya. Makasih Mas Galuh. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung komunikasi, berkoordinasi melalui WhatsApp ya. Ya, terima kasih narasumber dan Bapak Ibu semua peserta atas antusiasnya pada sesi diskusi ini. Mengingatkan kembali, maksimal pendaftaran untuk refreshment itu adalah tanggal 10 Maret 2025 karena penarikan datanya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret. Nah, demikian Bapak Ibu semua, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini. Kami berharap bahwa materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat
dan semoga pelaksanaan anggaran di tahun 2025 dapat berjalan lancar. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata dan salah ucap. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. terima kasih.